Halo Sobat Anyus, kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Bukni. Dan saya Rizky Hasan. Hari ini kita mau ngomongin apa nih Mas Rizky? Hari ini akan ngomongin satu isu yang lagi hangat diperbincangkan. Kemarin hari Rabu itu baru dilakukan ekshumasi. Ekshumasi dari Karumga atau kepala rumah tangganya Febri Adriansyah ya, Betul. Pak Sutrimo. Iya. Nah, apakah benar kematian Sutrimo ini memunculkan dugaan adanya meninggal wajar atau tak wajar? Betul. Itu akan dijawab nanti di ekshumasi. Bagaimana hasilnya? Hasilnya kayak gimana? Nah, untuk membahasnya lebih lengkap lagi, kita sudah kedatangan tamu seorang pakar hukum dari Universitas Abdi Nusantara, Mas Fitra Romadhoni. Ya. Bagaimana nih kabarnya Bang Fitra? Kabar baik, Mbak Diandra. Oke, kabar baik. Sering ya? Sering Ya. kesini ya Pak? Oke, ya. Pertama kali ya, Bang Fitra kan juga ada beberapa kali muncul di TV-TV dan juga di podcast-podcast membicarakan soal kematian Sutrimo yang dinilai janggal. Apa sih yang membuat Bang Fitra pertama kali ini menduga kematian Sutrimo itu tidak wajar? Ya, yang pertama kita tentu belajar dari segi kriminologi. Pandangan kriminologi itu terkait dengan ilmu-ilmu yang pelajari terkait dengan kejahatan dan gejala-gejala sosial terkaitan dengan tindak pidana. Nah, kejanggalan-kejanggalan itu tentu kita mengupas dari peristiwa yang terjadi. Nah, makanya kriminologi ini berasal dari kata krimen dan logos. Artinya krimen itu adalah kejahatan, logos itu adalah ilmu. Nah, kita mempelajarinya yang pertama dari segi peristiwa almarhum sebelum meninggal dunia. Kita melihat ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang memang harus dijawab melalui penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum, ya. Yang pertama, berdasarkan peristiwa yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat, ini kan almarhum ini adalah pegawainya FA, ya. Dalam artian bukan juga kita mengait-ngaitkan, tapi itulah peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang bersangkutan ini kan sudah pulang ke kampung halamannya di Desa Ulahar, Kabupaten Banyumas. Nah, ini harus didalami apa tujuan beliau itu sehingga pulang, di mana beliau itu menyampaikan keresahannya juga kepada kerabatnya yang menyampaikan bahwasanya pimpinan itu sedang mengalami banyak masalah. Artinya dia sudah mencurahkan isi hatinya dan kewas-wasannya di situ dia lagi menurut saya itu gak tenang seperti itu kan. Nah, dia menyampaikan juga bahwasanya teman-teman daripada pimpinan itu sudah ada yang ditangkap, ya kan? Nah, dari situ muncul pertanyaan dari segi kriminologi. Yang pertama, apa penyebab beliau itu sehingga dia pulang kampung? Ya kan, itu satu, ya kan? Terus yang kedua, kenapa sampai ia menceritakan keresahannya kepada kerabatnya? Kalau dari segi ilmu kriminologi kan harus didalami itu. Nah, kemudian selang beberapa hari katanya yang bersangkutan itu ditelepon untuk berangkat ke Jakarta. Nah, pihak keluarga juga menyatakan bahwasanya dia nggak ada duit, kan gitu. Dikasihlah uang 5 juta ini. Angka yang gede itu. Iya, istimewa banget kan gitu. Kok seperti wow gitu kan. Kalau memang pulang aja. Ongkos aja kasih tiket kalau memang biasa kan gitu. Dikasihlah 5 juta informasi dari pihak keluarga, kan gitu. Nah, 5 juta ini dia juga informasinya ditemani oleh 2 orang. Siapa yang 2 orang ini? Ditemani itu dijemput? Iya, siapa yang 2 orang ini kan ada ditemani 2 orang. Nah, maka dari itu saya lihat ada perlakuan istimewa di sini. Berarti kan kalau ada perlakuan istimewa kan dari segi kriminologi kita lihat sudut pandangnya itu berarti ada perlakuan khusus. Kenapa sekhusus itu sampai dikasih 5 juta? Kalau memang bekerja pulang aja kan gitu. Jadi dengan pulangnya beliau ke Jakarta, ya, beliau ini sempat komunikasi dengan pihak keluarga itu pada tanggal 23 Juli itu pukul 3:18 WIB. Dini hari, pagi hari kan gitu. Dia memotokan makanan, ada ayam goreng dan lalapan. Ya kan, dia foto tuh masih sempat komunikasi. Artinya keluarga juga bilang semenjak dia tanggal 19 itu nggak ada masalah.
Jadi kan nggak sekon di kesehatan juga, nggak ada penyakit Iya. dari keluarga udah bilang gitu. Berarti Oke. memang tidak ada riwayat. Nggak ada riwayat tanggal 19 itu, nggak sehat-sehat aja kata keluarga. Oke, ini ada isu yang beredar juga bahwa Pak Soetrimo ini pulang karena kondisi kesehatan. Ini berarti cerita abang ini membantah itu ya? Iya, karena keluarga udah bilang beliau sehat-sehat aja katanya gitu kan. Sejak tanggal 19 sampai 23 itu nggak ada masalah. Dia masih sempat wewean bercanda sama keluarganya. Kan gitu. Nah, kemudian di pukul 3:18 itu dia mengirim foto tuh pada saudaranya. Ya kan, lagi makan nih gitu kan. Nah, terus dia cerita kepada keluarga, dia juga dibelikan minyak wangi sama ADC-nya FA. ADC-nya FA. Ya, sempat dibawa juga katanya ke Blok M. Kan gitu. Nah, kemudian di jam 6.00 pagi itu dibalas tuh sama pihak keluarga, mengirim foto gambar ponakan atau apa kan gitu. Tapi nggak ada balasan lagi. Nah, di sekitar 3 lewat di jam 4-nya itu, dari informasi yang kami dapatkan itu dia masih sempat foto berada di depan rumah FA. Iya, iya. Oke. Ya kan, masih duduk di situ kan. Ada fotonya di situ depan rumah FA. Nah, kemudian di jam 6-nya itu dibalas nih sama pihak keluarga. Tapi hanya dibaca aja, tinggal dibalas kan gitu. Nah, kemudian di jam 8 itu orang yang memberitahukan bahwasanya yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Nah, meninggalnya ini tidak diberitahukan kepada pihak keluarga, apakah mengeluarkan busa dari mulut dan hidungnya. Nah, keluarga katanya jam 8 itu setelah diberitahukan meninggal dunia, tentu dari spare waktu ini kita melihat ada keanehan dan kejanggalan. Ya. Kalau yang bersangkutan itu di telepon itu jam 8 pagi itu sudah dinyatakan meninggal dunia, kenapa mereka bawa ke rumah sakit untuk dicek? Kenapa nggak langsung pulang aja? Terus satu lagi, ketika dia sudah tahu ini meninggal dunia jam 8 pagi, kenapa orang yang menemukan ini tidak menghubungi polisi 110? Seharusnya kan kalau kematiannya itu di depan rumah katanya itu terletak itu mengeluarkan buih dan dari mulut dan hidung, tentu kan ada dugaan kejanggalan di situ. Iya. Apa penyebabnya? Kan begitu. Ini di polisi juga nggak ada dihubungi. Nah, tiba-tiba mereka bawa ke rumah sakit untuk minta surat penyebab kematian. Kan gitu. Nah, dibawalah ke rumah sakit Taman Puring Muhammadiyah, ya. Setelah dibawa ke sana, dokter melihat, oh ini sudah meninggal, kan gitu. Iya. Apa motivasinya sehingga dibawa situ? Tapi mereka udah tahu sendiri meninggal gitu kan. Iya. Apa tujuannya ke rumah sakit ini? Sebelumnya kan juga bukannya ke klinik dulu tuh, Bang? Nah, itu tadi. Makanya kan kejanggalan teka-teki itu kita sedang melihat ada sesuatu hal yang menurut kita harus didalami lagi lebih lanjut. Yang menarik itu dari jam 4 foto masih di depan rumah, rumah Jam FA. 3-an, iya. Iya. Setelah makan dia kan gitu. Setelah makan. Makan. Kemudian rentang waktu dari jam 4, jam 6 di WA tidak Nggak balas balas, lagi. jam 8 diinfokan Infokan udah meninggal. Berarti di rentan waktu itu Iya. ada tanda tanya besar. Ada tanda tanya besar antara spare waktu itu. Terus kalau memang mereka udah tahu meninggal, kenapa disuruh cek masih hidup nggak? Kan gitu, bawa ke rumah sakit. Tapi dia udah bilang meninggal sendiri kan gitu. Dia sendiri yang memutuskan meninggal, menghubungi keluarga. Nah, kemudian pihak dokter udah bilang ini harus diotopsi agar tahu penyebab kematiannya apa. Kan gitu. Tapi yang bersangkutan katanya ada inisial F ini menolak untuk dilakukan otopsi. Dan seolah-olah dibuatlah diabetes, yang menyimpulkan dia sendiri gitu, bukan dokter. Oke, penyimpulan diabetes itu bukan dari pihak rumah sakit. Nah iya, kan rumah sakit harus cek dulu, otopsi dulu penyebabnya. Iya, iya. Karena yang hampir sama seperti kasusnya Brigadir Yosua, tapi Brigadir Yosua itu langsung diotopsi pada tanggal 8 Juli itu kan gitu. Dan ekshumasinya 19 hari setelah diotopsi, tanggal 27-nya. Ini nggak ada otopsi. Gitu. Nah, kemudian di tanggal 23 itu setelah rumah sakit itu nggak ada otopsi, mereka minta ini dibersihkan. Kan gitu. Nah, dan langsung dibawa ke Banyumas. Bang Rizky, setelah dibawa ke Banyumas itu sudah digali kuburannya. Udah siap semua. Udah lah siap ya. semua. Dan informasinya kalau nggak salah jam 11 atau jam 12 malam itu dimakamkan. Malam hari itu juga. Biasanya kan kalau orang meninggal itu tunggu dulu saudara-saudara Pengajian, jauh. Atau dibuat pengajian dulu kan gitu, baru disolatkan. Ini kenapa langsung malam hari, tengah malam itu langsung dikuburkan? Berarti ketika meninggal dibawa ke Banyumas itu langsung dimakamkan atau
keluarga masih Harus bisa. dimakamkan, kan keluarga udah bilang. Keluarga bilang mereka melihat itu udah bersih gitu. Makanya keluarga nggak curiga karena yang dikasih sama KTP. Kronologis penyebab kematian itu nggak dikasih keluarga, makanya keluarga dulunya kecuriga. Nah, keluarga curiga itu setelah tahu informasi dari kronologis penyebab kematian mengeluarkan busa dari mulut dan hidung, makanya mereka buat laporan polisi. Kalau memang keluarga dulu tahu pada waktu itu, mereka pasti minta otopsi. Itu dari keterangan kuasa hukumnya gitu. Dari keluarga tuh katanya juga ada memar-memar gitu. Nah, itu tadi. Gimana? Makanya sekarang ini saya juga terkait dengan ekshumasi ini kan tentu dokter forensik pasti mengalami kesulitan. Karena almarhum ini sudah mengalami masa pembusukan. Ya, untuk hasilnya juga saya kira itu tidak akan maksimal ya. Karena untuk maksimal ekshumasi itu dilakukan otopsi itu hanya 1 minggu. Setahun minggu setelahnya itu udah mengalami pembusukan, apalagi ini sudah 20 hari. Jadi ya kita serahkan kepada ahlinya, dokter forensik, bagaimanapun ceritanya ya ini sudah dilakukan ekshumasi. Apalagi kan pihak keluarga juga menginginkan kasus ini dibuka terang kepada publik apa yang menjadi penyebab kematian keluarganya. Kan gitu, sehingga tidak ada spekulasi lagi di tengah-tengah masyarakat. Nah, makanya saya juga ekshumasi ini agak gimana gitulah karena udah 20 hari lamanya gitu. Berarti Abang agak pesimis dengan hasil apapun hasil nanti di ekshumasi ini. Karena keterangan dokter forensik udah bilang tentu kita mengalami kesulitan. Ini dari keterangan dokter forensik karena sudah mengalami pembusukan. Nanti akan kita maksimalkan karena jaringan-jaringan lemah itu akan kita kuatkan lagi kan gitu. Nah, mudah-mudahan ada hasilnya terbaik. Bayangin aja 20 hari lamanya. Tapi menarik begini juga ya Diandra ya. Sobat iNews juga pasti sering melihat Bang Pitra gitu ya di isu yang lain gitu. Kemudian Abang masuk ke isu ini gitu ya. Kenapa Abang tiba-tiba masuk ke isu ini? Apa yang membuat Abang masuk dan apa menariknya isu ini? Supaya Sobat iNews tahu nih gitu. Kita ini kan pengacara mawar. Kalau pengacara mawar itu kan selalu ada di mana-mana dan tidak di mana-mana kan gitu. Nah, artinya kita sangat konsentrasi sekali terkait dengan penegakan hukum di Republik ini. Ya. Makanya saya selaku Presiden Petisi Ahli ini adalah perkumpulan praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia. Dari unsur golongan ada di sana. Dari unsur purnawirawan kejaksaan, Polri, hakim, ada juga di sana, advokat. Kita saling kolaborasi di situ dan diskusi terkait dengan kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Nah, apalagi kasus ini juga sudah menjadi perhatian publik, makanya Petisi Ahli hadir di situ untuk menegakkan hukum. Karena kalau kemarin kita nggak buat laporan polisi, itu nggak akan terjadi ekshumasi. Berarti atas dorongan dari teman-teman petisi untuk ekshumasi ini. Jadi ini untuk kepentingan hukum dan demi kepentingan publik, kita membuat laporan polisi biar ada dasar hukum daripada polisi untuk melakukan penyidikan. Dan kemarin kan Polda Metro Jaya telah melakukan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Berarti ada dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Nah, karena memang keluarganya juga sudah buat laporan polisi, berarti keluarga juga mengaminkan untuk dilakukan ekshumasi. Karena di dalam ketentuan Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini ya, untuk melakukan ekshumasi itu harus persetujuan keluarga. Dilemanya Polri begitu, kalaupun seumpamanya nggak ada persetujuan keluarga, harus izin dulu ke pengadilan, kan makan waktu lama lagi. Nah, polisi nggak melakukan ekshumasi dulu karena pihak keluarga yang mengaku FA ini menolak untuk dilakukan otopsi. Nah, jadi serba dilema juga kan. Yang jadi pertanyaan ini kan untuk melakukan otopsi juga harus persetujuan keluarga dong. Iya, harus. Nah, ini kenapa tiba-tiba ada orang lain yang di luar keluarga menyetujui tidak mau otopsi, kemudian juga menulis nih penyebab kematiannya diabetes. Ternyata tadi. Diandra, yang bersangkutan itu bukan keluarga daripada Sutrimo. Nah, itu udah dibantah. Ini dia. Makanya saya bilang, kalau ini nanti didalami oleh penyidik, asal usul terkait dengan kerabat itu bisa jadi perbuatan pidana karena keterangan palsu, benar nggak? Iya. Karena keterangannya benar. Kalau memang nggak keluarga, bilangnya teman atau siapa di situ, jangan bilang kerabatnya, saudaranya. Itu kan berarti kita membohongi dokumen yang ada, gitu loh. Dan ini untuk kepentingan nyawa manusia, gitu loh. Abang sudah sering dong berkomunikasi dengan keluarganya? Ya,
Saya nggak kenal dengan keluarganya, tapi kita selaku aktivis hukum ya ingin mengungkap kasus ini agar terang ke permukaan dan ini menjadi fakta yang memang tidak menjadi spekulasi tengah-tengah masyarakat. Ya kalau semuanya keputusannya ekshumasi seperti itu ya masyarakat harus legowo, ya kan? Nah karena memang ini banyak muncul fitnah jadinya di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga ada yang nuduh keluarganya nerima uang 1 miliar dan lain-lain. Jadi itu harus diluruskan juga. Dengan keluarga membuat laporan polisi ke Polres Banyumas itu, ini akan kita tunggu hasilnya dalam 2 minggu ini paling cepat. Oke. Abang ini kan punya pengalaman banyak nih soal menangani kasus hukum. Tadi ada beberapa kejanggalan ya. Meninggal mengeluarkan busa. Kemudian disebut juga ada lebam-lebam. Ada kejanggalan lain nggak yang abang tahu dari meninggalnya Pak Soetrimo ini? Saya melihatnya dari segi kriminologi ya. Nah, dari segi crimen and logos. Kita mempelajari ilmunya, kan gitu. Yang pertama begini, Bang. Mereka mengantar almarhum ini ke rumah sakit. Oke? Tentu kan untuk di kapan itu kan bajunya dibuka. Pakaiannya semua dibuka. Oke? Barang-barang milik pribadinya juga diambil. Pada waktu mereka ngantar ke Banyumas itu, ada nggak barang-barang pribadi itu dikembalikan keluarga? Nggak ada. Keluarga sudah menyatakan kami tidak mendapatkan barang-barang pribadi almarhum. Handphone belum dikembalikan, dompet juga belum diberikan. Pakaian bagaimana? Kenapa urgensinya sangat penting, ya kan? Karena metode scientific crime investigation, ekshumasi itu hanyalah salah satu bagian pembuktian saintifik. Pembuktian saintifik lainnya untuk mengungkap peristiwa pidana ada lagi dengan metode elektronik tadi. Handphone itu harus di tracking nih, harus dilakukan profiling. Ya kalau memang handphonenya masih ada nih kan gitu, akan di profiling oleh penyidik siapa-siapa saja yang berhubungan dengan almarhum. Siapa yang WA kan gitu, ajakan tanggal berapa, siapa yang minta ketemu, itu kan semua bisa diprofiling dari situ. Kenapa handphone itu sampai sekarang itu belum dikembalikan kepada keluarga? Ini tanda tanya besar loh. Dan ini sangat serius sekali gitu. Nah terus dompet, ya kan? Dompet itu kan ada ATM pribadi almarhum. Apa sih salahnya dengan dompet, dengan ATM? Kalau kita berbicara kriminologi, tentu dompet itu memiliki petunjuk dengan isi yang ada di ATM tersebut. Transfer. Nah itu tadi, siapa yang mentransfer? Apakah ada uang yang masuk ke situ, terus ada aliran dana. Makanya saya bilang PPATK harus melakukan penelusuran terkait dengan aliran dana di ATM tersebut. Barang-barang itu sekarang di mana, Bang? Sampai sekarang? Keluarga aja udah komplain. Sampai sekarang itu belum dikembalikan kepada kami katanya. Wajar nggak kita berpikiran janggal seperti itu? Kalau cuma itu aja semua, kalau memang seumpamanya nggak ada yang takuti, balikin aja semuanya. Ini adalah apa adanya yang kita lihat kan gitu. Nah udah nggak dihubungi polisi lagi pada waktu meninggal dunia, terus ditolak lagi otopsi, dikuburnya tengah malam lagi, tanpa melihat keluarga-keluarga yang jauh kan gitu. Barang pribadi nggak dikembalikan lagi. Something wrong dong di sini. Makanya kita berbicara dari ilmu kriminologi. Ya kita mempelajari ilmu-ilmu yang why, bagaimana dan kenapa terjadi itu. Kalau orang hukum kan harus berbicara seperti itu untuk mengungkap suatu kasus gitu. Kalau kita lihat kan kasus ini awalnya mencuat karena Soetrimo ini adalah orang dekat dari Febri Ardiansyah begitu, kepala rumah tangga di rumahnya, kemudian juga bisa dibilang orang yang selalu ada di rumah itu. Orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui kondisi rumah itu seperti apa, siapa aja yang keluar masuk dari rumah, begitu. Ini kita asumsinya saja ya. Nah, kalau misalnya Bang Pitra melihat seberapa penting sih posisi Soetrimo itu di lingkaran orang dekatnya Febri ini? Kalau pandangan saya, yang pertama, yang bersangkutan ini bisa dibilang penjaga kebun atau penjaga rumah kata mereka gitu kan, atau bilang pegawai lah. Kalau dia penjaga rumah, awal mula kasus ini dari mana sih kan gitu? Awal mula kasus ini dari penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor. Mereka menggeledah 13 titik.
ada yang di KPD Klen ya, ada yang di Rumah Sentul, Money Changer. ada yang mau sempat ke Radio Dalam kan gitu, dan ada ke tempat-tempat lainnya. Oke, berbicara lokasi, tentu berbicara orang yang jaga, benar nggak? Iya. Ya. Kan katanya penjaga rumah nih, kan gitu. Ya dia yang bertanggung jawab menjaga rumah-rumah kosong dan lain-lainnya. Sedikit atau banyaknya, tentu kalau dia menjaga, tentu pasti ia mengetahui siapa yang masuk ke rumah kosong, contohnya gitu kan. Siapa yang masuk ke rumah ini, gitu Sentul. Siapa yang ke The Clan dan lain-lainnya. Kalau kita berbicara mengapa dan kenapa, kan gitu. Nah, maka dari itu, ya, karena memang beliau ini adalah pegawai, ya, mau dia sedikit kek, mau dia banyak, keterangan dia ini sangat dibutuhkan sekali dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Ya. Mau dia bilang tidak tahu segala macam, tapi udah meninggal dunia. Gak mungkin kita bertanya kepada yang sudah di liang lahat gitu loh. Maka dari itu, ya kan, dengan beliau ini sebagai penjaga rumah dan dia kemarin juga foto pada 4 pagi itu di depan rumahnya FA, setidaknya kan dia mengetahui ini berbicara dengan siapa. Apakah ada berangkas dan lain-lainnya kan, ya tahu atau tidaknya kan dia penjaga. Yang namanya sudah jaga kan pasti lu keliling dong. Satpam juga pasti keliling. SOP-nya seperti itu. Apalagi gongnya di Sentul ya. Iya. Menemukan sebegitu banyaknya itu ya. Lah makanya sedangkan di Sentul itu sudah ditemukan 74 kg emas. Terus ada ditemukan 543 miliar kan gitu. Jadi itulah gunanya kesaksian daripada penjaga rumah. Kalau mereka bilang penjaga rumah kosong ya terserah lah. Tapi kan sebenarnya penjaga rumah. Kalau penjaga rumah kan dia tahu di mana rumah-rumahnya. Nah, kita tidak ada mengaitkan itu. Tapi kita berbicara dari segi kriminologi. Harusnya yang bersangkutan ini dimintai keterangan. Nah, dan kenapa pada waktu ribut kasus ini yang bersangkutan disuruh pulang ke Banyumas. Banyumas? Ada apa? Kenapa nggak dijaga rumah aja ataupun jaga bangunan kosong? Kalau memang no problem, gitu aja. Terus tiba-tiba ditarik lagi ke Jakarta. Ditarik lagi. Kalau Dengan kata diberikan uang. kalau Iya. versinya Yudi Purnomo ataupun Sugeng IPW datang ke Jakarta untuk mati. Kalau versi mereka, bukan versi pengacara Mawar. Karena kita lagi menunggu ekshumasi juga, gitu loh. Oke. Nah, kemudian Bang, apa yang Abang tahu? Apakah ada peristiwa tertentu sebelum kematian Sutrimo ini? Menurut Abang yang sangat relevan dengan kasus ini. Ada kejadian yang kira-kira benang merahnya ada nih sebelum dia meninggal. Saya melihat Sama kejadiannya, sama kasus inilah. saya melihat dari segi motivasi. Motivasi. Motivasinya yaitu perlakuan khusus tadi. Yang ada 2 orang dijemput. Itu janggal ya? Iya, satu itu. Terus kenapa dikasih sampai kasih parfum, ya kan? Tumben-tumben dikasih parfum. Apa ya katanya, makan-makan di Blok M kan gitu. Ya, artinya loh, saya hanya penjaga rumah kosong kok diistimewakan gitu kan. Iya. Kok ada kayak spesial banget gitu loh kan. Terus sampai 2 orang yang jemput kan gitu. Iya. Terus dikasih lagi uang 5 juta. Ini kan sangat istimewa sekali. Berarti kan kita mendalami motivasinya apa seistimewa itu. Kalau ngasih parfum ke perempuan gitu ya. Ke pacar gitu. Oke gitu ya. Tapi Dia ini pasti ke senang tuh, Iya, gitu. ini ke laki-laki ngasih parfum ya. Ke bapak gitu ya. Bapak-bapak ya. Bapak-bapak ya makanya. Aneh banget parfum dikasih ke bapak-bapak. Udah puluhan tahun gitu kan. Aneh nggak Sobat Ainyus? Coba. Aneh. Kasih komentar ya. Iya. Jadi Oke. wajar dong kita menilai ini ada dugaan kejanggalan. Ya kan, dan semuanya itu nggak ada yang tiba-tiba. Makanya press release daripada Polda Metro Jaya kemarin itu mereka itu mendalami terkait dengan kasus dugaan pembunuhan berencana. Berat ini. Itu kan disampaikan Hmm. sama Polda Metro Jaya. Kita meningkatkan penyidikan dengan kasus pembunuhan atau dugaan pembunuhan berencana. Artinya penyidik juga menganggap ada hal yang aneh di sini. Ada kejanggalan. Ada kejanggalan. Sebagai mahasiswa hukum seru kasus ini ya. Buat anak-anak Makanya mahasiswa kita hukum. bilang kita menyerahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Karena Allah Maha mengetahui segalanya apa yang kita berbuat. Betul sekali. Sekalipun manusia bicara ini tapi di belakang kita nggak tahu. Ya. Gitu. Bang, kalau nanti hasil ekshumasinya, let's say sudah diumumkan dan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang
ya ekspektasi abang Iya. sebagai Iya. orang yang praktisi hukum gitu ya. Nah, Next apa nantinya yang akan dilakukan? ya kalau memang itu hasil ekshumasinya tidak sesuai, kita lihat keluarga dulu. Kalau keluarga menerima berarti sudah. Gitu kan? Tapi keluarga nanti seumpamanya tetap ingin akan didalami, tentu kita minta agar ini didalami semua rangkaian peristiwa ini. Contohnya ini hasil ekshumasi itu tidak maksimal lagi karena sudah mengalami pembusukan 20 sehingga tidak tahu apa penyebab kematiannya. Ini akan menjadi misteri. Misteri yang tidak bisa terjawab. Tapi berarti abang masih pesimis gitu ya melihat hasil ekshumasi ini. Tapi kalau kita lihat nih di beberapa kasus juga kan, walaupun memang sudah dimakamkan kemudian digali kembali, ada yang lebih dari berapa bulan gitu, misalnya taruhlah 3 bulan, itu walaupun memang sulit tapi ada chance untuk ketahuan nih apa penyebabnya. Jadi saya juga apresiasi dari penyidik Polda Metro Jaya karena mereka telah menyediakan dari unsur disiplin ilmu. Ada dari situ ahli toksologi, ada patologi ada cek darah DNA, ya dari masing-masing ilmu itu sudah disiapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan pemeriksaannya juga tentu saya lihat mereka mengambil sampel dengan bukan hanya satu disiplin ilmu, tapi ada 3 disiplin ilmu di sini yang akan diuji. Dari disiplin ilmu ini bagaimana tanggapannya, disiplin ilmu ini bagaimana kesimpulannya, dan disiplin ilmu ini bagaimana keputusannya. Nah dari situ nanti akan dirangkai. Mudah-mudahan ya dengan hasil ekshumasi ini masih memungkinkan untuk mendapatkan hasilnya yang maksimal. Karena kan sudah bercampur dengan zat-zat tanah. Ya kan, zat besi dan lain-lainnya, usaha itu sangat berat lah untuk diungkap karena dalam jangka waktu 20 hari ini. Kecuali pada waktu hari itu juga meninggal dunia langsung diotopsi seperti kasus Brigadir Joshua. Pada hari itu yang sama dilangsungkan diotopsi kan gitu, jadi sehingga tahu gitu. Oke. Sekarang saya coba tarik ke kasusnya Pak Febri ya. Itu agak lebih luas lagi. Tadi abang menjelaskan Pak Sutrimo ini dia kepala rumah tangga, berarti dia mengetahui banyak informasi-informasi gitu ya, rumah-rumah atau ya bangun-bangunan milik Pak Febri gitu. Apakah hanya Pak Sutrimo saja yang kemudian menjadi objek, atau ada orang-orang lain juga yang sebenarnya punya peran penting di kasus Pak Febri ini? Jadi begini, kalau kita berbicara seperti itu pertanyaannya, pertanyaan saya begini, kemana saat ini keberadaan FA? Kenapa dia tidak berbicara ke publik? Dan kenapa yang bersangkutan bungkam? Pasca kematian Sutrimo ini. Oh, iya. Karena kan dia netizen sudah mengait-ngaitkan yang bersangkutan. Di media sosial, TikTok dan lain-lainnya. Ada bilang dia ini pegawai jaksa, pegawai ini, ADC ini. Harusnya dia berikan klarifikasi dong. Sampai saat ini mana? Kenapa dia nggak bicara? Apakah ada yang larang dia bicara? Kamu jangan ngomong dulu atau apa kan gitu, nanti melebarnya. Harusnya itu diklarifikasi. Ini kita lihat yang klarifikasi hanya kuasa hukum yang menyatakan ya yang bersangkutan bukan karumga tapi penjaga rumah, kata itu. Silakanlah mau karumga, penjaga rumah. Yang penting yang bersangkutan pegawai kan gitu. Nah, dan ada saya lihat di sini pertentangan yang tidak sesuai. Apa itu? Antara FA dan keluarga Sutrimo. Ya. FA mengatakan bahwasannya melalui penasihat hukumnya yang bersangkutan itu meninggal karena mengalami riwayat diabetes. Itu kata dia, menurut saya ini udah kayak malaikat aja langsung bisa menyimpulkan. Kecuali dokter dia kan gitu. Ya kan? Itu karena melalui riwayat diabetes gitu kan. Saya sebagai pengacara nggak bisa memutuskan apapun karena itu bukan disiplin ilmu saya. Bukan ranahnya. Emang tahu itu karena diabetes. Oke. Keluarga hanya menyampaikan penyakit almarhum Sutrimo itu dulu pernah gulanya sampai 600 kalau nggak salah. Dia penyakit gula, bukan diabetes. Dari sini saja sudah nggak nyambung kan gitu. Kenapa ini langsung menyimpulkan keluarga membantah dengan penyakit gula gitu kan? Kalau berbicara katanya ada apa riwayat penyakit gula yang dialami kan gitu. Dan itu dokter
forensik kemarin telah menanyakan pihak keluarga gitu loh, sehingga katanya ciri-cirinya di jempol itu tidak ada kukunya, kuku jempol kan gitu, jempolnya lagi, terus ada bengkak kalau nggak salah di bahunya gitu kan karena gula kan gitu, itu di sininya kan. Nah terus ini kenapa dia menyimpulkan langsung, emang dia dokter nih yang FA melalui kuasanya, kan aneh juga gitu. Harusnya kalau memang dia bukan dokter diam aja gitu kan, nggak usah menyimpulkan ya. Iya, jadi kan orang juga bertanya sebenarnya dia diabetes atau gula gitu. Terus sebenarnya dia diabetes atau gula sehingga muncul busa di mulutnya dan hidungnya. Makin bias lagi tengah-tengah masyarakat. Nah itu tadi saya bilang, yang mau kita percaya sekarang ini siapa? Apakah FA-nya, ataukah keterangan keluarga, atau dokter forensik? Sedangkan dokter forensik aja belum ada menyimpulkan dia karena riwayat penyakit apa, ini kok mereka langsung memutuskan gitu. Menurut saya aneh aja gitu loh kan, dan tidak ada yang tiba-tiba itu aja. Oke. Kalau kita tarik lagi nih, ketika masih hidup Soetrimo ini, tadi kan Bang Pitra sempat menyatakan bahwa ketika dia pulang ke Banyumas, ada keresahan-keresahan yang dia sampaikan ke pihak keluarga. Keresahan apa nih Bang? Apakah ini yang berkaitan dengan bosnya kah atau bagaimana? Saya kira itu sudah menjadi konsumsi publik dan sudah diberitakan oleh berbagai media, platform berbagai media mengatakan yang bersangkutan itu sempat berbicara dengan kerabatnya, menyatakan bahwasanya pimpinannya sedang banyak masalah. Itu ada di media televisi lain juga, ada itu saksi-saksi diperiksa, dan dia juga sempat mengatakan bahwasanya ada beberapa temannya itu sedang ditangkap. Temannya? Ya, jadi kan dari segi keresahan itu kan muncul suatu pertanyaan, apakah karena dia resah sehingga dia pulang, ataukah ada orang yang menyuruh dia pulang, tiba-tiba udah suruh pulang, suruh balik lagi kan? Aneh juga, kalau memang istirahat aja dulu sini kan gitu, 1 bulan kayak ini baru pulang langsung suruh balik, atau berubah pikiran yang lain kan gitu, nggak tahu gitu. Maka ini semua jadi misteri, yang bisa jawab itu yang melalui serangkaian penyelidikan tadi, karena ekshumasi menurut saya itu hanya salah satu alat bukti. Nggak bisa karena hasil ekshumasi begini terus tiba-tiba perkara dihentikan, kayak gitu juga caranya. Oke. Masih misteri kalau menurut Abang nih. Ini terakhir Bang. Kasus ini akan kemana sih nantinya? Atau menguap begitu aja? Karena kan kita bicara ada 2 kasus. Ini pertanyaan yang sangat sulit sekali. Karena kan ada 2 kasus nih. Meninggalnya Pak Soetrimo dengan kasusnya Pak Febri Ardiansyah gitu. Kalau Anda merasa kasus Soetrimo itu misteri nggak? Sebagai insting wartawan, ya. Ya, makanya saya juga melihat ini akan jadi misteri juga. Menurut Bang karena Pitra, Anda yang jawab loh gitu loh. Bukan Bang saya. Saksi kuncinya siapa nih Bang? Saksi kuncinya siapa? Kalau saksi kunci, menurut dugaan saya, tentu orang yang mengetahui di mana-mana aset itu. Iya. Benar nggak? Iya. Contohnya nih, kamu punya rumah di mana aja? Yang ditanyakan siapa yang menjaga rumah itu. Kalau orang lain kan nggak tahu dia di mana, karena bukan kewenangan dia untuk mengamankan rumah atau menjaga rumah. Oke. Jadi akan menguap begitu aja. Ya kan Bang Reski udah bilang, saya menganggap ini misteri. Saya juga menganggapnya misteri. Ini kan serangkaian puzzle ini harus kita ulas. Tapi kalau kasus-kasus begini kemudian jadi misteri tidak terpecahkan, orang kan jadi mikir, wah gimana ya penegakan hukum di Indonesia ya? Ya, kalau berbicara misteri, saya kira banyak yang dari misteri. Ya. Tapi saya nggak akan sebut kasus-kasus mana saja gitu. Semua itu penuh dengan misteri gitu. Oke. Ya. Menarik ya Sobat Ainus ya. Bicara soal kasus ini memang. Tapi apapun itu, kita tentu berharap ya, cepat terungkap. Penegakan hukum di Indonesia itu harus benar-benar menuju pada sebuah ending, yaitu keadilan. Ya. Oke. Bang Pitra, saya sebenarnya mau ada satu pertanyaan sih. Terakhir kali ya? Terakhir. Ini terakhir Bang. Bang, Abang mengawal kasus ini. Ada, sorry itu sih, apakah ada ancaman-ancaman nggak Bang? Dari Abang atau dari pihak keluarga? Ya,
Kalau saya bicara perasaan ya kan, perasaan saya juga ada merasakan kayak ada yang mengikuti gitu. Kalau saya bisa bicara perasaan, karena kan kita nggak boleh berasumsi kan gitu. Tapi yang pasti bagaimanapun ceritanya di dalam kasus ini ya, kita juga sudah serahkan kepada pihak kepolisian, dan kami dari Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum kemarin teman-teman itu melalui Kongres Pemuda Indonesia sifatnya itu hanya membantu pihak keluarga, karena kita lihat ada ketidakberanian keluarga di sini. Nah itu harus kita dukung ya. Iya, makanya dengan kemarin rekan-rekan kita buat laporan polisi, keluarga berani besoknya langsung buat laporan polisi dia. Iya kan? Karena kan keluarga udah bilang ini kan orang-orang besar semua, kita ini siapa lah Pak, orang kecil kan gitu. Disitulah esensi sebagai seorang advokat pejuang itu hadir. Ketika semua orang takut, semua orang itu nggak berani, semua orang diam dan bungkam, kita harus hadir untuk memberikan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah harus terang seperti cahaya, dan kebenaran itu harus ada keberanian untuk mendobrak itu. Kalau nggak gitu, nggak ada ekshumasi sampai sekarang. Jadi kalau seumpamanya hasilnya dokter forensik bilang seperti itu ya, kita harus hormati itu keputusan dari dokter forensik. Dan keluarga juga sudah buat laporan polisi, tentu harus menghormati itu. Tinggal misteri itu akan menjadi tanda tanya sampai kemudian hari. Why dan kenapa? Baik, terima kasih banyak Bang Pitra. Semoga pembicaraan hari ini bisa membuat terang, dan juga tentunya kasus ini bisa menjadi terang benderang dengan banyaknya pengungkapan-pengungkapan dan juga pendalaman penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan, begitu ya. Baik, itu tadi pembicaraan kita dengan Bang Pitra Romadhoni. Terima kasih banyak Bang Pitra sudah bergabung di Bikin Terang. Saya Rizky Hasan. Saya Diandra Mukni. Sampai jumpa di episode selanjutnya.